Loh, kok masih bermain? Kenapa emang Mama? 30 menit lagi kan ibadah sekolah minggu akan dimulai. Oh iya? Iya, ayo segera rapikan dan siap-siap untuk sekolah minggu. Baik Ma, aku beresin sekarang. Oke. Simpan lagi di tempatnya. Baik Mama. Saat ibadah, tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil bermain, tidak sambil tidur-tiduran. Saat beribadah, gunakan pakaian yang rapi, duduk dengan baik, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita bersuka cita ya Lause. Iya. Kita bisa datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online. Tapi biarlah sukacita kita dan juga kesungguhan hati kita ketika beribadah kepada Tuhan tetap dengan sungguh-sungguh. Iya, Ya benar adik-adik, sekali. kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah boleh Bangkit berdiri. berdiri. Kita akan bernyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ding Dong Ding Ding Dong. Dong dan kita akan lanjutkan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan ya, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Oke. Pakai gerakan ya. Ding dong ding dong ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap, aku siap, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap, aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi ding dong ding dong. Ding dong ding dong ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap, aku siap, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap, aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami boleh beristirahat tadi malam. Dan Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami telah siap untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus berikan kami kesungguhan hati ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan untuk lause-lause yang akan memimpin juga. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kesungguhan hati dan takut akan Tuhan. Doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita karunia yang berbeda masing-masing dari setiap kita. Ya. Contohnya mungkin ada yang bisa menyanyi, Betul, apalagi Lause. ada yang bisa menari ya. Ada juga yang bisa Mungkin ada yang bisa main Main musik ya musik. Lause ya. Nah, oleh karena itu, karena kita diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan, kita akan menggunakan karunia itu untuk memuji Memuji Tuhan. Oleh karena itu, semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali dengan mengangkat pujian Big or Small. Pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. lompat, Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat, Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, kita akan tetap memuji Tuhan ya. Adik-adik masih tetap berdiri dan kita bersyukur. Tadi sudah dijelaskan oleh Lause Sharon bahwa Tuhan berikan kita karunia yang berbeda-beda. Nah, biarlah karunia itu juga kita gunakan untuk melayani Tuhan. Dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, biarlah kasih Tuhan itulah yang mendorong kita ya, yang memotivasi kita untuk bisa melayani sesama kita, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari adik-adik kita akan bernyanyi Kasih Tuhan Mendorong Daku. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Sekali lagi. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat
dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Silahkan semuanya untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Oke, semuanya silahkan dipersiapkan persembahannya. Tolong lipat yang rapi dan masukkan persembahannya dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Ya, betul. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Ya. Beri syukur, berilah syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau, kami memberikan sebagian yang apa yang kami miliki. Terima kasih untuk berkat ini, biarlah apa yang kami miliki sebagian ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan juga bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, Kau memberkati juga orang-orang yang kekurangan seperti Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Eka. Biarlah adik-adik di rumah juga semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti boleh duduk dengan tertib dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, membuka hati kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan kita boleh paham, kita boleh mengerti, dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya adik-adik, mari kita akan bernyanyi Roh Kudus yang manis. Dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu ini ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi lagu ini kita akan ulang dari awal. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
Ya, adik-adik, kami persilakan untuk Lause Eka untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali ya hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita bisa beribadah meskipun di rumah saja. Coba lihat, apa ya yang Lause Eka bawa ini? Iya, Lause bawa tas. Di dalam tas ini isinya ada apa ya? Kita mau lihat ya. Apa ini? Ada botol minum. Lalu ada apa lagi ya? Ada dompet kecil. Bisa diisi uang, bisa diisi kartu, dan masih banyak lagi. Lalu ada apa lagi ya? Apa ini? Ada masker. Lalu apa lagi ya? Ada hand sanitizer. Nah, anak-anak, semua benda-benda yang sudah kalian lihat tadi biasa kita gunakan untuk apa ya? Iya, kita biasa menggunakan benda-benda itu ketika kita dalam perjalanan. Nah, banyak misionaris. Apa itu misionaris ya? Misionaris adalah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dan dia mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Para misionaris pergi jauh dari rumah mereka. Mereka memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan mereka, tentunya mereka membutuhkan tiket pesawat atau tiket kapal kalau mereka harus pergi ke luar negeri atau ke luar pulau. Mereka membutuhkan uang. Mungkin mereka juga membutuhkan handphone supaya mereka bisa menghubungi keluarga mereka. Dan mungkin juga mereka membutuhkan peta supaya mereka tahu jalan-jalan yang harus mereka lewati. Nah, dan yang penting ketika mereka memberitakan firman Tuhan, apa yang mereka perlukan? Firman Tuhan. Mereka memerlukan firman Tuhan. Mereka harus belajar firman Tuhan dan mereka harus memahami firman Tuhan agar mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, agar mereka dapat menyampaikan apa yang dikatakan olehnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita akan mendengarkan tentang Paulus dan Barnabas dan perjalanan misi pertama mereka untuk memberitakan Injil. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan memohon pertolongan Roh Kudus agar menolong kita ketika kita belajar firman-Nya, kita boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya. Sekarang lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah, memuji Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong, pimpin dan berkati kami, agar kami dapat fokus dan dengar-dengaran untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Anak-anak yang sudah bisa membaca, kita akan buka Alkitabnya ya. Yang belum bisa, akan mendengarkan baik-baik. Atau bisa dibantu oleh papa mama untuk membaca Alkitab. Hari ini kita akan buka dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 dan 14. Kita akan membacanya 2 ayat saja. Kita akan mendengarkan dari Kisah Para Rasul pasal 13. Los Eka akan membacakannya untuk kalian semuanya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Nah, anak-anak, ingat ya, saat kalian mendengarkan cerita dari Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, kalau nanti kalian sudah bisa membaca, jangan lupa untuk selalu rajin membaca Alkitab. Kalau sekarang kalian belum bisa membaca, masih belajar, ayo sekarang kalian sama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, waktunya sudah tiba bagi Paulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil. Apakah kalian masih ingat siapa Paulus? Paulus dahulunya adalah seorang yang tidak menyukai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Paulus menangkap orang-orang percaya. Mereka menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup Paulus berubah. Paulus menjadi orang yang setia dalam melayani Tuhan. Karena Paulus sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kalian masih ingat siapa Barnabas? Barnabas adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dia juga setia di dalam melayani Tuhan. Nah, waktunya sudah tiba bagi Paulus dan Barnabas untuk meninggalkan Antiokhia. Roh Kudus memberikan perintah kepada jemaat atau orang percaya yang ada di Antiokhia untuk mengutus kedua orang itu, yaitu Paulus dan Barnabas, untuk pergi memberitakan Injil. Dan mereka taat. Mereka berdoa untuk Paulus dan Barnabas sebelum mereka mengutus untuk memberitakan Injil. Lalu Paulus dan Barnabas segera pergi dan mereka naik ke sebuah perahu. Angin berhembus di wajah mereka ketika mereka naik ke atas perahu. Mereka melewati jalan di darat dan juga melewati lautan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memberitakan Injil. Di satu kota, Paulus dan Barnabas masuk dan pergi ke rumah ibadah. Tempat di mana orang percaya memuji dan menyembah Tuhan. Karena hari itu adalah hari Sabat, hari orang-orang percaya untuk beribadah bersama-sama. Paulus dan Barnabas masuk dan mereka duduk di situ. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Setelah pemimpin rumah ibadah itu selesai membacakan firman Tuhan, pemimpin rumah ibadah itu meminta kepada Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berbicara. Lalu Paulus berdiri di depan
dan Paulus menyampaikan firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Allah telah berjanji untuk memberikan juru selamat. Dan Allah menepati janjinya memberikan juru selamat, yaitu Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia, untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Namun Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati. Yesus adalah juru selamat yang hidup. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan banyak orang yang ingin lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka meminta kepada Paulus agar kembali berkhotbah, agar kembali menyampaikan firman Tuhan di minggu depan. Lalu minggu depannya Paulus kembali berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan untuk orang-orang yang ada di kota itu. Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan ditujukan kepada setiap orang yang percaya, yang dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Mereka semua mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga pergi kepada orang-orang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Namun ada juga orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak menyukai apa yang Paulus sampaikan. Bahkan mereka mengusir dan menyuruh Paulus dan Barnabas untuk pergi meninggalkan kota itu. Namun Paulus dan Barnabas tetap setia di dalam melayani Tuhan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan tiba waktunya mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Di mana tempat asal mereka? Di Antiokhia. Mereka segera kembali naik ke perahu dan mereka kembali ke Antiokhia. Jemaat yang ada di Antiokhia bersukacita menyambut kedatangan Paulus dan Barnabas. Mereka dengan sukacita bertanya kepada mereka, "Ayo ceritakan tentang pengalaman kalian, ceritakan tentang perjalanan kalian. Kami mau mendengarkan apa yang sudah kalian lakukan, bagaimana Tuhan menolong kalian." Paulus dan Barnabas menceritakan bagaimana perjalanan mereka memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas menceritakan apa yang telah Allah kerjakan di dalam diri mereka, menolong mereka untuk memberitakan Injil. Dan Paulus dan Barnabas juga menceritakan bagaimana Roh Kudus mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan jemaat yang ada di Antiokhia, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena Paulus dan Barnabas dapat memberitakan Injil ke satu tempat, ke tempat yang lainnya, kepada semua orang, sehingga semua orang bisa mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup, dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan olehnya. Wow, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengingat kembali cerita yang sudah kalian dengarkan tadi. Kita akan mengingat kembali. Kalian jawab pertanyaan Los Eka ya. Roh Kudus
memerintahkan jemaat yang ada di Antiokhia untuk mengutus 2 orang untuk memberitakan Injil. Siapakah 2 orang itu? Iya, Paulus dan Barnabas. Yang kedua, kita mau mengingat kembali. Siapa yang mengubahkan setiap hati orang yang mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus. Oke, yang terakhir, ingat kembali cerita firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas setelah mereka kembali ke Antiokhia? Iya, mereka menceritakan bagaimana perjalanan mereka dan bagaimana Allah menolong mereka dalam memberitakan Injil. Wah, kalian hebat. Kalian bisa menjawab, tandanya kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, kalau sekarang dari mana kalian bisa mendengarkan firman Tuhan? Dari pendeta di gereja. Dari lause di sekolah minggu atau di sekolah, atau dari mana saja. Kita bersyukur kita dapat mendengarkan firman Tuhan melalui setiap orang yang menyampaikannya kepada kita. Dan setiap misionaris, mereka yang pergi untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk setiap mereka, untuk pendeta, untuk lause, untuk setiap misionaris yang memberitakan Injil. Kita mau doakan terus mereka agar Tuhan terus menolong di dalam pelayanannya. Kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita juga mau untuk memberitakan Injil, baik itu kepada keluarga, papa, mama, kakak, adik, atau kepada teman-teman, atau kepada tetangga di sekitar rumah kita. Kita juga mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang, agar setiap orang mengenal Tuhan dan biar Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Lalu saya ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima keselamatan. Untuk itu, mari kita terus mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, dan kita mau memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita juga mau mendoakan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap misionaris yang melayani Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, ikuti lause Eka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan mengasihi kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, setiap misionaris yang memberitakan Injil. Tuhan menolong pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana pelayanan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dari kota satu ke kota lainnya. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa menjadi pedoman atau menjadi contoh untuk kita bisa memberkati atau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Betul. Kira-kira bagaimana caranya ya, Lose? Ya adik-adik, mungkin adik-adik di rumah bertanya-tanya ya, Lause kan kami masih kecil-kecil ya, tidak seperti Paulus dan Barnabas, mereka bisa pergi untuk memberitakan Injil. Jangan salah adik-adik ya, adik-adik meskipun masih kecil tapi Tuhan bisa pakai adik-adik untuk melayani orang-orang di sekitar kita ya. Contohnya mendoakan papa mama, mendoakan teman-teman ya, mengajak mungkin ya, ketika mungkin Koko atau Cece sedang malas-malasan mungkin masih tidur, Koko, Cece ayo bangun kita mau sekolah minggu. Jadi saling mengingatkan ya, gitu adik-adik. Betul sekali. Jadi biarlah kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Oleh karena itu kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Ya, biarlah lagu ini boleh menjadi semangat bagi kita ya untuk kita menjadi berkat. murid Yesus yang memberkati orang lain. Adik-adik boleh berdiri ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Untuk menutup ibadah kita, mari semuanya kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang sudah kami ikuti hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat memberitakan Injil lewat teladan Paulus dan Barnabas. Biarlah kami mampu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk kami terus menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya adik-adik. Nah sekarang kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Ya minggu depan kita akan tetap beribadah seperti biasa. Ya, namun waktunya yang berbeda. Ya, jam berapa? 10.30 ya adik-adik, silakan mempersiapkan diri ya, dan jangan lupa untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Nanti kita ketemu di minggu depan. Oke, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan God bless you.
And we love you. Bye-bye. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Lause Jen dan Lause Eka. wah, kalau sudah ada Lause Jen dan Lause Eka berarti saatnya kita akan bermain kuis. Apakah kalian sudah siap untuk menjawab kuis dari Lause Jen dan Lause Eka? Kalau kalian sudah siap, Lause akan memberi kalian pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara umat Allah untuk berdoa bagi Petrus? Jawabannya adalah Mereka berdoa dengan tekun dan mereka terus-menerus berdoa bagi Petrus. Wah, mereka hebat. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah siapa nama pemimpin gereja dari Yerusalem yang pergi ke Antiokhia? Jawabannya adalah Barnabas. wah, mereka hebat ya Lause. Iya. Berarti mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang Pertanyaan ketiga. Roh Kudus menyuruh jemaat yang ada di Antiokhia untuk mengutus 2 orang untuk pergi memberitakan Injil. Siapakah kedua orang itu? Siapa ya Lause ya? Jawabannya adalah Paulus dan Barnabas. Wah, kalian hebat. Bisa menjawab pertanyaan yang Lause berikan. Itu tandanya mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, tapi bagi yang belum bisa menjawab tidak apa-apa ya Lause. Nanti akan ada kuis lagi selanjutnya. Betul sekali. Oke, jangan lupa kalian terus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Sampai Yesus jumpa memberkati. kembali. Dadah.